Shalom. Kita akan menaikkan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, bersyukur untuk seminggu yang lalu kita sudah lalui dengan anugerah Tuhan, dan kalau keadaan kita sampai saat ini sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Menyembahmu di sini.
Terima kasih Bapa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu pagi ini. Karena di hadirat-Mu kami boleh merasakan ketenangan. Di hadirat-Mu kami memiliki damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Kunyanyi haleluya. Kunyanyi haleluya. Itu ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu untuk semua yang baik yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami pagi ini. Bukan karena kehebatan kami, bahkan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena semuanya itu. Tetapi yang kami punya, kami rasakan, kami miliki, dan kami nikmati adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang melayakkan kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh kami lalui di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh bekerja. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh menikmati pendidikan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur kepadamu. Engkau baik, Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau sumber segalanya bagi kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kami memasuki rumah Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian kepada Tuhan, itu adalah Tuhan bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau beria-ria di dalam Allah untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri? Kita mau bersorak bagi Tuhan. Gerakan ke kiri ke kanan, angkat tangan, naikkan suara dengan lantang. Oleh karena semua kebaikan Tuhan. Kita diberikan suara untuk kita memuji Tuhan. Kita diberikan semua anggota tubuh kita gerakan untuk memuji Tuhan. Amin. Allah sumber kuat kita. Yes. Haleluya.
Dialah sumber kekuatan kita untuk selama-lamanya. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa menghadapi hari-hari kita, ya. Sampai saat ini kita bisa punya keceriaan, ya, kesegaran, semua karena Allah kita yang sumber kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian kembali. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia baik, tidak pernah habis-habisnya. Setiap hari rahmatnya selalu baru di dalam ratapan kita, ya. Tiada berkesudahan. Bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menghantarkan Ibu Sisil dan tim, ya, yang akan menyumbangkan pujian, dan juga terima kasih untuk kehadirannya mengunjungi kami tempat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Patricia. Ya. Ibu menyampaikan. Shalom Bapak Ibu semua yang kami hormati, Ibu Pendeta Nurmala dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, puji syukur kami panjatkan bahwa pagi hari ini kami diizinkan untuk ikut ibadah di tempat ini. Kami dari SMA Kristen 1, perkenalkan, nama saya Sisilia selaku Kepala Sekolah dari SMA Kristen 1 Magelang. Pada hari ini kami membawa Bu Maha sebagai guru agama di SMA Kristen 1 dan juga siswa kami Patricia yang nanti akan mempersembahkan pujian. Kami di sini Bapak Ibu mungkin mau dukungan doa bagi kami SMA Kristen 1 Magelang untuk PPDB tahun 2023-2024. Kiranya tahun ini kami siswanya untuk siswa baru semakin bertambah. Mungkin kalau ada Bapak Ibu mungkin yang memiliki keponakan, teman, tetangga, monggo mungkin bisa diarahkan di sekolah kami. Sekolah kami ada di Jalan Veteran nomor 8 di belakang BNI 46. Nanti kalau untuk selebihnya nanti Bapak Ibu bisa tindak ke sana, atau mungkin yang yang mau mendaftar ponakan atau siapapun monggo nanti silakan datang ke sana. Terima kasih.
kasih Bapak Ibu, mungkin kalau kayak ada kekurangan kami nanti dalam memberikan persembahan masih ada juga kurang sempurna, kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat SMA Kristen 1. Perkenalkan, nama saya Patricia Miracle. Pada hari ini saya akan mempersembahkan satu pujian yang berjudul Penolong yang Setia. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita sekalian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Patricia. Terima kasih Patricia, berkat Tuhan luar biasa, karunia yang Tuhan berikan kepada Patricia, ya, dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan dengan suara yang indah, dengan bisa memainkan alat musik sempurna, diberikan kecantikan. Luar biasa kan? Cantik, suaranya bagus, bisa bermain alat musik, sempurna dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi apa yang ada pada kita kembangkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Patricia. Ya, dimanapun Patricia melayani Tuhan lewat pujian penyembahan, orang-orang boleh berkati dijamah oleh Tuhan. Ya. Pakai terus talenta yang ada Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu yang sudah membawa berkat bagi kami tempat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sembah Dia dan naikkan pujian kepadanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Ambil waktu, tenangkan hati kita. Renungkan pujian ini. Bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi ini adalah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Doa kita di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Engkau berfirman, ku menang saat Engkau bertindak, dan hidupku hanya ditentukan oleh firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, persiapkan hati kita. Naikkan pujian ini menjadi satu doa dan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita boleh alami, oleh karena kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bertindak bukan dengan pikiran kita, tapi kita bertindak dengan firman Tuhan. Hikmat Tuhan menguasai kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami ada hari ini. Karena kemurahan Tuhan kami berdiri tegak hari ini. Kami berdoa, firman itu adalah Allah sendiri. Berfirmanlah Tuhan, urapi hambamu, urapi kami semuanya. Nyatakan kuasamu Tuhan, ubahkan hati kami. Berikan kami semangat yang baru. Kami berdoa Engkau panggil kami khusus untuk suatu rencana yang besar dalam karyamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau siapkan hati kami, siapkan hidup kami. Kuduskan ruangan ini, kuduskan semuanya Tuhan. Supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Amin, luar biasa. Bapak Ibu, pernah nggak kita berpikir saat kita mengatakan sesuatu, jadilah seperti iman kita, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya bangga melihat Bapak Ibu hari ini bisa hadir di tempat ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan senyum, ya. Karena kekuatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, gitu ya. Tapi hari ini kita di sini karena Tuhan, amin. Ya, kita akan renungkan sama-sama firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 sampai yang ke-8. Kita baca kitab ini. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Ayat 1 Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai yang ke-8. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin. Kita akan merenungkan satu tema Bapak Ibu, dipanggil untuk menjadi saksi. Dipanggil untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, kalau bicara tentang dipanggil menjadi saksi, artinya apakah orang Kristen itu harus dipanggil menjadi saksi? Apakah demikian? Bapak Ibu, apakah singa diajari untuk berburu? Singa tidak perlu diajari untuk berburu. Karena singa adalah diciptakan untuk berburu mangsa. Singa diciptakan untuk berburu mangsa. Kalau demikian, orang percaya diciptakan, diselamatkan untuk menjadi saksi. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Jadi singa nggak perlu diajarin bagaimana dia harus berburu, karena dia diciptakan untuk berburu. Orang percaya yang diselamatkan otomatis akan menjadi terbeban untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Itu udah otomatis Bapak Ibu. Seharusnya demikian. Karena singa itu nggak perlu diajari berburu gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Adalah ayat ini ditulis oleh Lukas kepada Theophilus, Bapak Theophilus. Ditulis ayat ini dengan satu tujuan di ayat yang ketiga. Ayat ketiga tadi dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Satu tujuan Bapak Ibu. Yesus, ayat ini ditulis oleh Lukas dengan tujuan bahwa ia ingin buktikan bahwa Yesus itu hidup. Bapak Ibu, hidup, apa sih ciri-ciri yang hidup? Hidup itu masih bisa bergerak, masih bisa makan, masih bisa melakukan banyak hal, masih bisa ya hidup, bertumbuh. Dia ingin membuktikan bahwa ia hidup. Ayo kita katakan, Yesusku hidup. Kalau Yesus kita hidup, berarti kehidupan kita harus hidup. Ada 3 hal Bapak Ibu yang mau kita pelajari dari ayat ini. Dipanggil menjadi saksi Kristus. Yang pertama, kita perlu membangun relasi. Yang pertama, kita perlu membangun relasi. Relasi yang bagaimana yang kita bangun Bapak Ibu? Relasi itu menyangkut adalah suatu hubungan. Hubungan. Nah, relasi
relasi ini kita yang nentuin Bapak Ibu. Relasi kita pertama-tama yang paling penting adalah dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan akan menunjukkan relasi kita dengan sesama. Relasi kita dengan Tuhan akan membangun relasi kita dengan sesama. Itu arti salib. Bapak Ibu, kita bangga jadi orang Kristen. Kita bangga pakai kalung salib. Kita bangga pakai anting-anting salib. Kita bila perlu pakai kelambi seperti salib ya. Tapi sesungguhnya pahamkah kita apa itu salib? Salib adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Jadi relasi yang harus kita bangun sebagai saksi-saksi Kristus, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Seperti para murid ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai ke 4 ini Bapak Ibu. Para murid ya 40 hari dikatakan tadi ayat ketiga terkhusus pada mereka dia hidup gitu ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini satu ada relasi yang baik Bapak Ibu. Hubungan yang baik. Ada relasi yang baik. Ada hubungan yang dekat antara murid dengan Tuhan Yesus. Ini ada suatu tujuan pertama tadi, dia buktikan dia hidup gitu ya. Tapi ada lebih mengerucut bahwa dia hidup, dia pun berelasi. Dia pun membangun hubungan yang dekat dengan murid-murid. Kalau kita belajar lagi Bapak Ibu ke sebelum hari kenaikan ya. Selama 40 hari bagaimana Yesus tiba-tiba menghampiri mereka, meyakinkan mereka, aku hidup loh. Ada yang pengen kembali ke masa lalunya seperti Petrus, aku mau gini, aku hidup, ini aku tengah-tengah kamu. Bahkan ayat ini ternyata ada Alkitab versi lain yang menuliskan bahwa ini sebenarnya dikatakan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada sambil mungkin kali ya, saya hanya bayangin ini bisa udah bercanda sambil tepuk-tepukan, sambil cekakak-cekiki, sambil juga ini gitu kan. Kadang murid-murid nggak tahu kalau Yesus itu hidup. Sampai sudah seperti yang dulu dia ada ya bersama kita gitu. Bapak Ibu, relasi pertama-tama dengan Tuhan itu akan membuat relasi kita dengan sesama membaik. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan membangun relasi kita dengan sesama baik. Gak mudah Bapak Ibu. Kita butuh membangun suatu relasi. Relasi yang menyenangkan. Karena perintah tanpa relasi yang baik tidak akan terjadi. Bapak Ibu, mogol, tahu mogol ya? Perintah tanpa relasi, mogol ya, bahasa tengah mateng, nggak enak. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua atau sebagai kita dengan atasan, sebagai kita dengan pembantu kali ya, kita bilang, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Tanpa relasi yang baik, macet. Ya. Tapi dengan relasi yang baik, kali ya, yuk kita makan Indomie bareng dulu hari ini, ya. Ayo kita makan dulu, selesai ini kenyang-kenyang dulu, kita relasi kita bangun, kemudian oke, selesai makan kita akan sama-sama beresin rumah. Kira-kira mana relasi yang lebih baik terjadi? Pasti anak kita, orang-orang sekitar kita, yes aku pengen itu. Ini yang paling sulit Bapak Ibu, relasi ini kita harus bangun. Baik itu dengan Tuhan, baik itu dengan sesama. Kita bangun relasi itu, kita bangun hubungan yang baik. Kita buat suatu hal yang apa alasannya mereka buat itu gitu ya. Apa alasannya mereka mau lakukan itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, sering lihat ya, rokok itu membunuhmu.
Itu fakta. Fakta. Setiap bapak-bapak sini, nggak ada yang bapak-bapak merokok ya. Di tulisan itu di setiap rokok dia beli setiap satu bungkus 20.000, dia rokok itu membunuhmu, ya kan? Tapi nggak ada, itu fakta, nggak ada alasannya. Fakta, nggak ada alasan. Jadi kenapa orang tidak mau berubah? Ya itu kan membunuhmu, aku enggak katanya kan. Itu membunuh, tapi aku enggak. Kamu yang dibunuh, saya enggak gitu. Nah, Bapak Ibu, alasan apa kenapa rokok itu membunuhmu? Satu ketika ada seorang bapak yang perokok berat membaca fakta itu, rokok itu membunuhmu. Dia tahu rokok itu membunuhmu, ya kan? Tapi seketika dia punya lahir anak yang ketiga ya, laki-laki, selama anak dua dia berharap banget itu. Dia bilang, saya tidak mau merokok lagi. Loh kenapa Pi? Kan selama ini rokoknya 1 bungkus sehari, bahkan di penging aja nggak mau berhenti. Karena saya mau hidup untuk anak ini sampai besar. Alasannya saya ingin melihat anak ini hidup sampai dia bertumbuh. Orang itu akan berubah kalau tahu alasan mengapa dia lakuin itu. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengerti mengapa kita berelasi dengan orang lain dengan baik. Mengapa? Karena relasi itu, hubungan kita dengan Tuhan itu akan nunjukin hubungan kita dengan sesama. Dan itu pun akan membuahkan hal yang luar biasa. Itu pertama, menjadi saksi Kristus, bangun relasi. Kali Bapak Ibu, bangun relasi ini kayaknya tidak hanya di gereja, di sekolah, di masyarakat. Pernah nggak Bapak Ibu menyaksikan orang bangun relasi dengan, kalau anak orang kaya, wah dipuk-puk gitu ya. Begitu datang, iya aduh deh lama nggak jumpa dengan kamu sayang, ganteng banget gitu ya. Begitu datang yang culun-culun ya, paling nakal di kelas, kamu lagi. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu bahwa Yesus datang untuk orang yang seperti culun-culun ini. Yesus datang untuk orang berdosa yang tidak punya apa-apa, yang sederhana Bapak Ibu. Ini terjadi Bapak Ibu. Giliran kita lihat cantik ya kan, tumpahannya mobil yang mewah terus gitu kan, sebulannya rental gitu. Iya kan? Rental ya. Jadi kita perlu bangun relasi, baik itu sederhana apapun, bangunlah relasi. Karena kita tidak tahu di balik kesederhanaan mereka ada hal yang Tuhan berikan yang luar biasa. Justru dia kalau ditolong Bapak Ibu, justru dialah yang akan dipakai Tuhan. Karena dia sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu melihat saya berdiri di sini, saya tidak cita-cita jadi hamba Tuhan. Sedikit pun tidak, sampai lulus SMA Bapak Ibu. Saya STM. Tapi ada yang berelasi dengan hidup saya. Pertama-tama Tuhan, tapi kedua guru saya. Saudara saya waktu saya masih SMP. Waktu itu dibilang, kamu kemana lulus SMP? Setiap hari kami diajak ke gereja setiap minggu. Saya nggak tahu Bu, TU. Dia bilang saya nggak punya hadiah untuk kamu. Bawa Alkitab ini. Kalau kamu hidup di dalamnya, kalau kamu dekat di dalamnya, kalau kamu intim di dalamnya, suatu hari kamu akan sukses. Dia TU Bapak Ibu, dia bukan hamba Tuhan. Dia guru, bukan guru sekolah minggu. Tapi ada hubungan yang dekat, membuat saya berhubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapa kita? Kita pasti berelasi dengan banyak orang. Apakah suatu relasi yang kita buat orang lain dekat sama Tuhan?
Itu yang pertama. Mau kita guru, mau kita petani, mau kita pedagang, visi Tuhan. Jiwa. Pengenalan kita akan Tuhan, bawa dia kenal Tuhan. Penting Bapak Ibu. Ini relasi ini penting banget. Ini yang pertama. Betapa pentingnya relasi. Apa yang kita lakukan bagi anak-anak kita, bagi jemaat kita, bagi orang-orang sekitar kita? Saya paling senang cari waktu. Paling senang Bapak Ibu. Waktu itu paling kadang saya bilang saya seorang guru agama ya, partner saya beliau sering ketemu kalau ada acara gitu ya. Bapak Ibu, suatu hari kemarin minggu ini, saya nggak tahu minggu ini. Selesai saya ngajar di kelas, saya keluar bawa buku, seorang anak datang. Anak ini pendiam. Dia bilang, Bu guru, apa yang saya lakukan supaya saya sembuh? Ternyata dia ngamatin saya selama ini. Saya bilang, oh kamu sakit ya? Iya, sejak kapan? Tadi pagi selesai mandi ini gak bisa ditekuk ini. Sakit sekali Bu Guru. Ah, ini loh, oke. Ayo kita ke ruangan sana. Oke, kamu sembuh? Mau? Kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya, dia bukan Kristen dia Hindu. Percaya Tuhan Yesus? Percaya Bu Guru. Mau sembuh? Mau didoain? Mau. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, sembuhkan Fania, pulihkan Fania, supaya dia melihat kebaikan Tuhan. Amin. Besoknya dia datang lagi, Bu Guru, aku sudah masuk lagi sekolah. Puji Tuhan. Relasi, nggak mungkin Bapak Ibu dia akan bagaimana saya sembuh kalau saya hanya ngajarkan ini. Nggak mungkin dia minta didoain, nggak mungkin dia bagaimana caranya aku sembuh. Dari pembelajaran itu kita bangun suatu relasi, kita sapa dia, bangun suatu kedekatan, pasti dia mau apa yang Tuhan mau. Ini penting banget. Siapa kita? Kita pedagang, kita apa? Ini penting relasi Bapak Ibu. Kedua, mari Bapak Ibu relasi penting dibangun. Saya lupa, saya tambahkan sedikit, relasi itu tidak hanya sesama, dengan HP kita juga perlu berrelasi dengan baik. Dengan HP kita perlu berrelasi dengan baik. Ya, kita semua punya media. Bagaimana kita berrelasi dengan itu? Salah nggak Bu Guru punya HP? Nggak salah. Ini zaman keren ya kan? Tapi kita harus bangun relasi dengan baik dengan HP kita. Ya, bagaimana media ini untuk menyebarkan kerajaan Allah? Bagaimana media ini untuk menyalurkan? Bagaimana kita jadi saksi Kristus? Ya. Kedua Bapak Ibu, kita akan melihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-8a. Saya bacakan. Khususnya di ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Turun atas kamu, titik. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, pergunakan kuasa Tuhan. Pergunakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menggunakan kuasa Tuhan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, mari kita lihat ayat ini sebenarnya. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu, tetapkan Bapa di sendiri ya. Karena kamu tidak akan tahu masa dan waktu. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, kamu tidak perlu tahu. Bapak Ibu, kalau ayat ini bicara, murid-murid Yesus yang tadi berkumpul berharap akan pemulihan secara spiritual, secara politis, berharapnya akan ada pemulihan itu. Makanya coba kita lihat pertanyaan, Tuhan, maukah engkau memulihkan? Maukah engkau memulihkan? Baik itu diharapkan secara politis, secara spiritual akan dipulihkan oleh Tuhan. Mau nggak Tuhan pulihkan? Mau nggak Tuhan pulihkan keadaan ini? Pergunakan kuasa. Kuasa itu kalau Roh Kudus turun atas kita. Kalau gereja-gereja tertentu Bapak itu, dia akan mengadakan 10 hari sesudah hari kenaikan itu doa untuk
kepenuhan Roh Kudus. Kalau Pentakosta atau apa kan, begitu ya Bapak Ibu, kalau nggak salah demikian. Jadi memang benar-benar berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi melakukan hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dengan harapan, mau nggak Tuhan pulihkan kami? Mau nggak Tuhan pulihkan kami? Nah, barangkali kalau Tuhan sudah pulihkan kami, baru kami ceritain bahwa Tuhan itu hidup, baru kami punya visi kerajaan Allah, baru kami punya visi untuk menceritakan kuasa Tuhan. Mau nggak pulihin dulu Tuhan, pulihin dulu. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Kita pun kadang-kadang merasa, Tuhan, aku tuh berat. Coba Ibu bayang, Tuhan tahu kan kalau anakku 4. Tuhan tahu kan kalau tunggakanku BRI masih belum lunas 50 juta lagi. Tuhan tahu kan kalau saya masih belum punya bayar utang di sana. Tuhan tahu kan Tuhan hari ini nggak ada beras di rumah. Tuhan pulihkan dulu baru saya cerita. Pulihkan dulu baru saya melayani. Tapi Bapak Ibu, kita respon panggilan Tuhan, semuanya akan diberesin oleh Tuhan. Kita ambil bagian kita untuk karya Tuhan, Tuhan akan lakukan yang tidak kita mampu. Tuhan akan ambil sesuatu yang kita tidak mampu. Yang kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya melihat pelayanan tim doa dan saya melihat pelayanan pendeta saya dulu di Sumatera yang okultisme juga, Pak Yosman gitu ya. Beliau pelayanan itu nggak main-main Bapak Ibu juga. Taruhan nyawa dan hidup dan mati. Tapi saya menyaksikan satu hal, saya mau bagikan sini satu hal. Di mana kuasa itu ya, kalau udah Roh Kudus bekerja, kuasa itu bekerja bagi yang melayani, bagi yang dilayani. Saya menyaksikan ini Bapak Ibu. Saya lihat, oh iya ya, kenapa ya? Kok kuasa itu tidak hanya untuk dia, tapi saya juga, orang-orang yang melayani juga. Kadang-kadang kita udah belajar pengetahuan gini. Kalau Tuhan itu kuasanya melampaui akal pikiran kita Bapak Ibu. Tapi dengan satu tujuan, kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan hari ini, pakailah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada suatu lagu yang begitu, ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Kenapa Bapak Ibu? Kadang kita ngerasa aku nggak sanggup lagi dan. Tapi kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah berperang, maka bukan kita yang berperang. Siapa yang berperang? Tuhan sendiri berperang. Amin Bapak Ibu. Aduh Tuhan, pulihkan dulu aku Tuhan, baru aku melayani. Tuhan bilang kerjakan dulu bagianku, semua akan tak bereskan. Kerjakan dulu bagian, semua akan tak selesaikan. Ketiga Bapak Ibu, siap Bapak Ibu? Terbangun Bapak Ibu, sekarang buka mata kita ke sekeliling kita, pakai kuasa, jangan tunggu. Bu, ada orang yang sudah megap-megap Bu, minta Bu pendeta, ternyata Bu pendeta ada di Sumatera. Bu, selah cepat Bu guru, Bu ini selah cepat Bu, ini Bu pendeta masih di perjalanan, gimana ini? Anda dipakai Tuhan, amin. Amin. Anak kita Bapak Ibu, tetangga kita, Tuhan, kalau udah depan mata, Tuhan, aku gak tahu lagi apa ini, dalam nama Yesus. Ada yang berani begitu? Nanti seperti doa Bu pendeta itu dulu, ambil air. Bapak Ibu, apa yang depan mata demi kerajaan Allah, siapa di sekitar kita, lakukan, amin. Jangan tunggu ada pelatihan, jangan tunggu ini, itu penting. Tapi kalau sudah depan mata, sudah ini, lakukan, amin. Amin. Takut Mas Yan? Takut Bapak Ibu? Hah, nanti dibilang saya sorohani Mbak.
kita nggak hidup dengan kata orang. Nanti dibilang saya sok suci Mbak, kita bukan hidup dengan kata orang. Kita hidup dengan kata Tuhan, dengan perintah Tuhan. Pakai kuasa itu. Mungkin aku masih muda ya, aku masih SD, aku masih SMP, enggak ada alasan. Kamu tidak tahu kapan umurmu diambil Tuhan. Pakai kuasa itu. Amin. Jangan tunggu besok. Kalau hari ini Tuhan suruh. Ketiga Bapak, ini penting. Terakhir yang ketiga adalah lebih luas. Keluar dari zona nyaman. Kita jangan puas hari ini gereja sudah punya jemaat 50. Puji Tuhan. Bersyukur itu baik. Hari ini murid saya sudah punya 20. Puji Tuhan. Bersyukur itu baik. Tapi Tuhan mau di ayat yang ke-8a, 8b Bapak Ibu tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mungkin banyak yang menerjemahkan ini dari keluarga dulu, dari tetangga dulu, dari ini dulu, sampai ke ujung bumi. Tapi bukan hanya itu saja Bapak. Kita kali tahun ini sudah dipakai Tuhan dalam hal ini. Tuhan mau kita besok lebih lagi. Tuhan mau kita kembangkan daya kreativitas kita besok lebih lagi. Tuhan mau kita mengembangkan ide kita lebih lagi. Jangkau lebih luas. Jangkau lebih luas. Nanti kalau ketemu yang segini-gini, katanya pendek-pendek, aduh jangan-jangan saya yang diinjil. Minta hikmat Tuhan. Minta kuasa Tuhan. Lakukan jika Tuhan menyuruh. Amin Bapak Ibu. Lakukan jika Tuhan yang nyuruh. Tapi kalau Tuhan jangan suruh, janganlah sok-sokan berani ya Bapak Ibu. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Kenapa saya bertemu dengan orang ini ya? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, kenapa saya bertemu dengan orang ini ya? Aduh, bila perlu yang anak Tuhan aja lah, ketemunya kok kayak gini sih. Harusnya kan anak Tuhan yang sama-sama nyanyi di gereja, doa, ya kan enak. Loh ketemunya kok kayak gini sih? Sekarang ubah pertanyaan. Tuhan, saya ketemu dengan orang ini. Apa yang Tuhan mau? Saya tahu Tuhan mau selamatkan semua jiwa, termasuk orang ini. Amin. Bawa dalam doa, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan selamatkan orang ini. Ada kesaksian yang nyata dari terakhir kesaksian ini Bapak Ibu, kesaksian yang nyata dari Konghucu pindah ke Kristen, orang keluarganya semuanya. Tapi dia diam-diam sudah lahir baru, dia terima Yesus. Kemudian bagaimana aku ngomong sama mamiku ya? Terus dia berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan untuk bicara sama mamiku. Berikan aku kuasa kemampuan Tuhan. Satu hari maminya duduk-duduk. Biasanya mami ini paling keras katanya. Tapi duduk, Mi, maaf ya saya nggak mau ibadah seperti mami lagi. Hari ini saya sudah percaya Yesus. Jadi maaf ya Mi, mami saya udah percaya Yesus. Maminya bilang, nggak apa-apa anakku, lakukan aja yang kau mau. Puji Tuhan. Hal seperti ini kering kita takut Bapak Ibu. Tapi kalau bersama Tuhan, kita mau jangkau lebih luas, kita mau keluarga kita diselamatkan. Jangan takut, jangan tahan. Katakan kebenaran. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa sejenak Bapak. Hari ini kita pasti punya relasi masing-masing. Mungkin kita pedagang, mungkin kita pegawai, mungkin kita adalah seorang ibu rumah tangga, tapi kita pasti membangun relasi dengan orang lain. Mari terutama kita bangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama kita, relasi dengan harta benda yang kita miliki. Bangun relasi yang baik dengan mereka. Pergunakan untuk kerajaan Allah. Yang kedua, saat ini mungkin kita hidupnya berat. Tuhan, Kau tahu betapa beratnya hidupku. Tapi saat ini katakan, Tuhan aku mau ambil bagian, maka bagian yang tak dapat aku lakukan Tuhan akan selesai. Aku mau. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan kita berada, aku sudah puas dengan kayak gini. Tapi siapapun yang Tuhan tunjukkan untuk perluasan kerajaan Allah, bawa mereka ke Tuhan, bawa mereka juga hidup takut akan Tuhan. Ini penting sekali supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada.
Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu kami Tuhan sudah tebus karena kami orang berdosa yang tidak layak Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah tebus kami, Tuhan sudah ampuni kami, Tuhan sudah selamatkan kami. Ini menjadi suatu alasan bagi kami untuk terbeban bagi orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tolong kami yang tidak layak. Ini jadi suatu tanggung jawab kami untuk menolong orang-orang yang butuhin Engkau. Bapak, mampukan kami. Mungkin kami sebagai anak muda. Tuhan, tolong anak-anak muda kami bangkit untuk menyatakan kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Udah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai lagi lebih luas lagi Tuhan, lebih berani lagi Tuhan dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami. Mau doa permohonan kami, materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hamba. Terima kasih Ibu Topot untuk kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Saya juga mau saksikan sedikit yang seperti Ibu Topot sampaikan. Saya juga sebagai pengajar, dulu bekas guru juga. Jadi itu satu ada beberapa siswa yang diselamatkan di dalam pengajaran. Jadi waktu mengajar agama dia dari Buddha, ada lagi dari ya itu satu keluarga akhirnya adiknya dari anak nomor 1 cewek ini bawa adiknya lagi, bawa mamanya, semuanya akhirnya terima Yesus. Kemudian ada lagi karena sakit Buddha, karena sakit operasi otak, ada pecah pembuluh darah di otak, nggak sadar-sadar beberapa bulan di rumah sakit, kemudian didoakan dan sembuh, akhirnya satu keluarga terima Kristus. Itu masuk di dalam solusi, ada di solusi. Terus satu lagi anak SMP, saya ngajar SMA, anak SMP, terus cowok, dia Buddha, dia terima Kristus dan dia dibaptis, tapi diam-diam, nggak mau cerita ke orang tuanya. Tapi yang tiba-tiba dia kena serangan sakit apa dan dia tidak bisa, dia dibawa sama orang tuanya ke Singapura, dia berobat ke Singapura, mau dibawa berobat ke Singapura, tapi di tengah perjalanan menuju bandara dipanggil Tuhan. Tapi dia terima Kristus, dia dibaptis, tapi dia belum ada terikat gereja ya kan, karena baru. Tapi orang tuanya tahu kalau anak ini sudah Kristen. Akhirnya diteleponlah saya dan teman saya guru agama, tapi juga dia seorang pendeta. Jadi akhirnya yang melayani pelayanan penutupan peti, penghiburan penutupan peti, bahkan dikremasi itu yang melayani saya dengan teman saya yang pendeta ini. Jadi dimasukkan di dalam anggota gerejanya teman saya. Saya sampaikan ini seperti yang Ibu Topot tadi, bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Kita tidak dipanggil untuk berkumpul dan di dalam zona nyaman, ada diam-diam di satu ruangan seperti ini. Tapi kita dipanggil untuk keluar menjadi saksi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, mari ceritakan tentang kasih Tuhan. Tidak harus membawa Alkitab menceritakan Tuhan, tetapi hidup kita ini yang dibaca oleh banyak orang. Hidup kita ini, mari kita keluar. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa buat pada saat berjumpa dengan orang. Saya ada banyak ketemu di bus, orang bisa curhat di bus sampai nangis-nangis, dari situ saya bersaksi tentang Kristus. Ya, kenapa orang mau cerita tiba-tiba sampai curhat-curhat? Terus dia melihat ada merasakan, sapa orang, nggak usah malu, cerita kepada orang, sapa ketika berjumpa, ibu, bapak, gitu ya. Saya ketemu satu waktu saya jalan sama anak-anak mahasiswa, ada bapak-bapak bawa gerobak, dorong gerobak. Saya mau jalan di jalan di Pertelon, pertigaan Blondo. Terus saya sapa, Pak. Dianya, Pak,
Pas saya sapa dia bingung siapa yang nyap, kok dia kenal saya, pikirnya kenal, padahal memang saya juga gak kenal, dia juga gak kenal saya, tapi saya sapa aja, Pak, oh iya Bu gitu. Nah dia berhenti, dia liatin amati saya. Terus anak-anak itu bilang, Ibu kenal? Ya enggak, ya sapa aja, saya bilang gitu. Tapi dengan menyapa, ya dia anak-anak tanya, Ibu kenal? Enggak, saya bilang gitu. Tapi saya sapa aja, kita harus menyapa kepada orang. Mana tahu satu waktu kan dia waktu disapa dia bilang iya Bu, bisa curhat. Nah, kesempatan untuk kita menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari, jadikan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan mengambil persembahan, kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian sambil persembahan dijalankan. Silakan yang bertugas maju. Tuhan Yesus baik. Oh sebentar, ada pengumuman. Ibu Rina? Iya, saya mau, Ibu Rina belum ambil dari saya. Sebentar, aduh. Ibu Rina. Oh, nanti aja dimasukkan ke situ, nanti aja. Oh, ya, masih persembahannya untuk gereja. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, silahkan Pak.
Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mau diumumkan? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Puji Tuhan, persembahan yang dikumpulkan dari jemaat Gereja Wesleyan Mertoyudan ini dipersembahkan untuk membantu untuk SMA Kristen 1 tidak seberapa. Kita berdoa supaya yang sedikit ini menjadi satu benih yang akan berkembang menjadi luar biasa. Ada Tuhan kirimkan lagi berkat-berkat yang lain, ya. Jangan lihat dari jumlahnya, tapi lihat dari hati kami di tempat ini memberi dengan kasih dan mendukung pelayanan Ibu, ya, Ibu Sisi dan Ibu Maha di sekolah SMA Kristen 1 Magelang. Kita percaya Tuhan akan kirimkan murid-murid baru dan juga Tuhan akan memberkati. Tuhan kirimkan juga para donatur yang akan mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Jumlah persembahan yang terkumpul pada saat ini yang dipersembahkan ada 400.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, kita akan sembah Dia sebelum doa penutup. Oh. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
dan tetap bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita, kita naikkan pujian. Nyatakan nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Jiwa kami melimpah dengan syukur, oleh karena itu kami bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria karena Tuhan, karena Engkau keselamatan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai syukur kami, Engkau mengajarkan kami untuk pergi menjadi saksi Kristus. Pertama-tama di tengah-tengah keluarga kami, supaya setiap anggota keluarga kami melihat pancaran sinar kemuliaan Kristus. Baik itu dari pemikiran kami, perkataan kami, dan perilaku kami. Juga Tuhan, di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, orang-orang banyak pun melihat kemuliaan Kristus dari hidup kami, merasakan kasih Kristus dari kehidupan kami, dari pemikiran kami, tindakan kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari Tuhan di gerejamu yang kudus ini, kami merasakan bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Sungguh nyata Tuhan, ketika kami bisa berbagi kasih, berbagi dari kekurangan kami. Ketika saudara kami dari keluarga besar SMA Kristen 1 berbagi pergumulan karena mereka sedang mencari siswa-siswi. Jika ada di antara kami yang mendengarkan ini, barangkali anak kami, keponakan kami, cucu kami, atau siapapun Tuhan, kami bisa menjadi juga saksi Kristus, berbagi kebaikan. Dan terlebih Tuhan, jemaat Tuhan saat ini memberi dari kekurangannya. Gerejamu juga sedang membutuhkan banyak biaya untuk renovasi gereja. Tapi kami mau menabur lebih dahulu supaya kami menuai apa yang kami tabur. Karena Tuhan, berkatilah persembahan kasih. Sebab firman Tuhan mengajarkan kami, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena sudah tiba waktunya kamu akan menabur yang kamu menuai apa yang kamu tabur. Biarlah Tuhan, Ibu Sisilia sebagai kepala sekolah SMA Kristen 1
dianugerahi Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, dianugerahi sukacita dan semangat yang berkobar-kobar membangun SMA Kristen 1 sebagai sarana membangun kerajaan Allah. Kami tahu Bapak itu dibangun di atas dasar visi dari Allah beberapa tahun yang lampau. Jika Tuhan sudah membangun, tidak satu pun manusia bisa menutup. Karena Tuhan, kalau Ibu Sisilia saat ini sedang mengemban sebagai kepala dalam situasi yang sangat berat, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan dia kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan emosional, kekuatan secara fisik untuk setia dan taat mengemban tanggung jawab ini. Tidak mudah bagi dia sebagai kepala sekolah Tuhan. Terkadang Tuhan, para guru menerima bukan kategori honor, tapi barangkali hanya sebagai sumbangsi uang transportasi. Mereka harus 3 bulan baru mendapatkan. Ajarlah mereka Tuhan hanya mengandalkan Yesus, menaruh harapan pada Yesus. Dan gerejamu Tuhan, Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyu, dan bukan satu kebetulan kami Tuhan bekerja sama dengan mereka, membangun relasi seperti firman Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi SMA Kristen 1. Kehadiran tim doa sangat dirasakan SMA Kristen 1 ini. Memberi kekuatan, memberikan spirit, sehingga mereka mempunyai gairah terus bertahan membangun kerajaan Allah lewat lembaga ini. Terlebih hari ini Tuhan, jemaat Tuhan memberi Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan hati mereka. Biarlah Tuhan Engkau melipat gandakan kemurahan kebajikan kepada setiap tangan-tangan yang memberi, dan ukuran yang mereka ukurkan saat memberi itu juga yang akan diukurkan Tuhan kepada mereka. Dan biarlah gerejamu Tuhan seperti jemaat Makedonia, memberi dari kekurangannya bukan dari kelebihannya. Jemaat Makedonia, jemaat yang dipuji Yesus karena mereka kaya iman, kaya kasih, kaya Tuhan kemurahan. Itulah yang terjadi bagi jemaat di Wesleyan Mertoyu dan Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah gerejamu juga Tuhan boleh menjadi Tuhan terang di lingkungan Mantenan, Mertoyu dan sekitarnya. Ketika hambamu Tuhan pada hari Minggu yang lalu, ada salah satu anggota PKK berkata supaya Ibu Nurmala tidak boleh turun sebagai ketua. Ini bukan karena kuat dan gagah hamba Tuhan, kalau hamba dipertahankan tuh sampai beberapa periode Tuhan. Tapi karena kami boleh Tuhan diutus sebagai saksi Kristus, kami boleh menjadi terang bagaikan lilin yang kecil yang tidak terlalu besar pengaruhnya, tapi terang itu tidak dapat disembunyikan. Bahkan hamba Tuhan di tingkat RT pun Tuhan tidak bisa turun. Lagi-lagi jadi ketua. Di tingkat dasawisma pun Tuhan tidak bisa turun. Ini artinya kami Tuhan harus berperan sebagai saksi Kristus, duta Allah, supaya Allah yang dilihat mereka nyata dari perilaku kami, dari inspirasi kami. Segala kemampuan ini bersumber dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Biarlah seluruh jemaat di tempat ini pun Tuhan mampu meneladani hamba-Mu Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan, saksi Kristus juga di antar kota Tuhan, dengan kehadiran tim doa okumene Tuhan Yesus, dan menjadi saksi Kristus terlebih pada domba-domba yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau memberkati seluruh aparat pemerintahan Kota Magelang, wali kota, bupati, dan camat, lurah, RT paling terendah Tuhan.
Berilah mereka Tuhan takut akan Tuhan supaya dalam kepemimpinan mereka memimpin kota Magelang dengan kondusif karena ada takut akan Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Demikian juga Tuhan kepada pemerintahan bangsa Republik Indonesia. Biarlah Tuhan mereka terus Tuhan berjalan dalam kebenaran, sehingga akan ada Tuhan Yesus pemulihan bagi perekonomian bangsa kami, pemulihan masyarakat Indonesia. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, berilah mereka Tuhan kerjasama untuk satu kata, satu langkah dalam terus membangun roda kepemimpinan bangsa kami di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Saat ini Tuhan, karena pesta rakyat sudah hampir mendekat, pada bulan Februari 2024 sudah semakin menghangat Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, masalah politik, biarlah Tuhan kami sebagai masyarakat Indonesia tidak terbawa arus politik tetapi kami boleh Tuhan menjadi pendoa syafaat supaya tetap roda kepemimpinan bangsa ini Tuhan berjalan dalam kehendak Allah kami, Allah yang hidup itu Tuhan. Karena Tuhan berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya seluruh masyarakat merasakan buah dari kepemimpinan mereka, yaitu adil dan beradab. Terima kasih Bapak, ini kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini dengan kita doa bersama sebagai penyempurna doa syafaat kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih.